Para sahabat sanggar yang terkasih, salam liturgi, sumber dan puncak hidup Kristiani. Pertama-tama, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah mengikuti episode pertama dengan tema memasuki gereja dengan baik. Secara khusus, saya sangat berterima kasih kepada para subscribers yang dengan nyata telah memberikan dukungan kepada program ini. Sebelum melanjutkan percakapan ke tema berikut, perkenankan saya sedikit secara singkat menjelaskan mengenai Sanggar Bina Liturgi yang menyiapkan dan mengemas program ini. Sanggar ini adalah suatu area studi, edukasi, konsultasi, kreasi, dan selebrasi di bidang liturgi. Anda bisa memanfaatkan pelayanan sanggar ini, misalnya dalam bentuk kursus, dalam konsultasi, atau sekedar tanya jawab mengenai liturgi. Baiklah, kita lanjut dengan tema kita kali ini adalah perarakan masuk dan nyanyian pembuka. Dalam percakapan ini, beberapa kali saya akan menyebut buku yang namanya PUMR, Pedoman Umum Misale Romawi. Ini bukunya. Jadi, Pedoman Umum Misale Romawi. Suatu buku yang diterbitkan oleh Kongregasi Sakramen dan Ibadat di Roma untuk seluruh gereja Katolik Roma sebagai panduan untuk merayakan Ekaristi. Baik, kita kembali ke tema kita, perarakan masuk dan nyanyian pembuka. Perayaan Ekaristi diawali dengan perarakan masuk. Imam dan para pelayan berarak dari sakristi ke tempat ibadat di mana jemaat sudah berhimpun. Pada perayaan meriah, perarakan dibuat lebih meriah juga. Paling depan pelayan yang membawa pedupaan, kemudian disusul pelayan yang membawa salib perarakan, diapit oleh dua pelayan yang membawa lilin bernyala. Lalu di belakangnya ada lektor, bisa juga dengan pemazmur, lalu pelayan komuni, diakon, dan imam. Diakon selalu membawa buku yang namanya Evangeliarium. Lalu, kalau tidak ada diakon bagaimana? Evangeliarium dibawa oleh lektor, dan dengan demikian, lektor dalam perarakan itu mengambil posisi diakon. Jadi ia membawa Evangeliarium yang sedikit diangkat dan berada di depan imam. Baik, setibanya di depan panti imam, seluruh rombongan bersama umat menyatakan penghormatan kepada Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Penghormatan bisa dengan membungkuk khidmat atau dengan berlutut. Sekarang, kapan membungkuk khidmat, kapan berlutut? Penghormatan dilakukan dengan berlutut ketika di panti imam ada tabernakel dengan sakramen Maha Kudus. Jadi dalam situasi ini, imam dan para pelayan berlutut, sementara umat membungkuk khidmat. Kalau di panti imam tidak ada tabernakel, maka penghormatan dilakukan dengan membungkuk khidmat.
sama. Setelah melakukan penghormatan, pelayan yang membawa evangeliarium menaruh evangeliarium di atas meja altar. Yang membawa salib perarakan, kalau di depan sudah ada salib besar, salib ini bisa ditempatkan di tempat lain. Tidak harus dipajang di dekat altar. Imam mencium altar dan sesudah itu melakukan pendupaan terhadap altar dan salib. Selesai pendupaan, semua pelayan pergi ke tempat yang telah disediakan untuk mereka masing-masing dan tetap berdiri di sana. Pada hari Minggu dan hari raya, perarakan ini diiringi dengan nyanyian pembuka yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, mengiringi perarakan para pelayan. Jadi di sini yang penting kita perhatikan adalah durasi nyanyian. Nyanyian harus disesuaikan dengan lamanya perarakan. Jangan sampai terlalu singkat, perarakan masih berjalan, nyanyian sudah habis. Atau jangan sampai terlalu panjang, perarakan sudah selesai, kesibukan penghormatan sudah selesai, nyanyian masih berlanjut. Akibatnya imam harus menunggu untuk melaksanakan acara berikutnya. Jadi ini yang pertama, mengiringi perarakan, perhatikan durasi. Fungsi yang kedua, menyatukan jemaat. Harus diusahakan supaya nyanyian yang dipilih sesuai, sehingga jemaat bisa ikut serta dan dengan demikian tampak persekutuan mereka dan sekaligus terbangun persekutuan. Fungsi yang ketiga adalah mengantar jemaat memasuki misteri yang akan dirayakan. Jadi secara tematis nyanyian pembuka mestinya sesuai dengan tema perayaan, supaya fungsinya mengantar jemaat kepada misteri yang dirayakan terdukung dengan jelas. Jadi inilah 3 fungsi nyanyian pembuka: mengiringi perarakan, mempersatukan jemaat, dan yang ketiga, mengantar jemaat memasuki misteri yang dirayakan. Saya ingin berkomentar sedikit mengenai fungsi yang kedua, mempersatukan jemaat. Beberapa hal perlu kita perhatikan supaya tujuan nyanyian pembuka untuk mempersatukan jemaat ini tercapai. Yang pertama terkait dengan itu adalah tata gerak. Selama nyanyian pembuka, tata gerak umat adalah berdiri. Berdiri tegak, tidak loyo, tidak bersandar ke belakang atau ke depan bertumpu pada bangku, tetapi tegak sambil bernyanyi. Tidak ada yang duduk. Kalau kita mengajak anak kita, lalu mereka duduk terus di bangku atau bermain-main, cobalah ibu atau bapak berkata kepada mereka, "Li, berdiri yuk, kita menyanyi." Sapaan singkat merupakan katekese dan bimbingan kepada anak kita supaya mereka juga belajar berliturgi. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah, atau satu hal saya terlupa. Terkait dengan tata gerak ini tadi yang saya ingin membaca dari buku PUMR. Di sini saya baca yang tertulis sikap tubuh yang seragam
menandakan kesatuan seluruh jemaat yang berhimpun untuk merayakan liturgi kudus. Sebab sikap tubuh yang sama mencerminkan dan membangun sikap batin yang sama pula. PUMR nomor 42. Ini juga disebut dalam konstitusi liturgi Konsili Vatikan kedua. Penting kita perhatikan hubungan kaitan antara sikap lahiriah dengan batin. Sikap lahiriah yang sama berdiri ini juga mengandaikan, mencerminkan, membangun sikap batin yang sama. Kompak bersatu, persekutuan lahiriah, menyanyi bersama, berdiri, juga meresap ke dalam batin, sehati, sejiwa, melaksanakan ibadat. Hal yang kedua, keterlibatan. Bahwa seluruh jemaat mesti terlibat dalam nyanyian ini. Terkait dengan ini, dirigen perlu menyadari bahwa dia adalah dirigen untuk seluruh jemaat yang berhimpun. Jangan sampai dia hanya peduli pada paduan suara lalu mengabaikan umat. Akibatnya umat merasa mungkin aku tidak diajak kok, aku tidak dirigeni, aku tidak diaba-aba dan sebagainya. Maka dirigen harus PK akan situasi seperti ini supaya seluruh jemaat yang berhimpun sungguh-sungguh menyanyi bersama, sehati, sejiwa. Kemudian hal yang ketiga, berbagi buku. Aneh ya? Suatu kenyataan bahwa banyak umat kita ke gereja itu tidak membawa buku nyanyian. Mungkin lupa atau sengaja tidak membawa. Nah, dalam situasi seperti ini, kita harus rela berbagi buku. Kalau ada teman di kiri atau di kanan kita tidak membawa buku. Karena dengan tidak membawa buku, mereka tidak akan ikut bernyanyi. Satu pengalaman saya ini. Pernah saya ikut misa di gereja Santa Clara, Bekasi Utara. Waktu nyanyian pembuka, di samping saya ibu, lalu di samping suaminya. Mereka berdiri, tetapi tidak menyanyi, tidak memegang buku. Lalu saya langsung sadar, oh tidak apa buku. Jadi saya berbagi buku, saya sorongkan buku saya ke arah ibu di samping saya. Dan spontan dia menyanyi bersama seluruh umat dari buku saya. Luar biasa. Ibu ini padahal suaranya bagus dan bisa menyanyi dengan baik. Kok tadi tidak membawa buku ya? Maka dengan berbagi buku, saya membangun persekutuan. Maka dari pengalaman ini cobalah Anda PK terhadap umat di kiri atau kanan Anda pada saat ibadat. Kalau Anda melihat, oh tidak membawa buku, berbagi bukulah dengan mereka. Dengan cara ini, kita membangun persekutuan, tetapi sekaligus kita berkatekese juga. Lalu hal berikut yang juga perlu adalah latihan menyanyi, khususnya untuk para dirigen. Kalau nyanyian pembuka ini tidak sungguh-sungguh dikuasai oleh jemaat, cobalah ambil waktu beberapa menit sebelum misa untuk melatih lagu itu.
Saya sudah sering melaksanakan hal seperti ini dan hasilnya sangat bagus. Kesempatan untuk berkatekese mengenai fungsi nyanyian, tetapi juga untuk melatih umat bagaimana menyanyi dengan baik. Bahkan seorang pastor paroki pernah komentar sesudah saya melatih, sesudah misa, di mana sebelum misa saya melatih, mestinya nyanyian bisa menjadi alat yang baik untuk katekese kepada umat. Amin Romo, saya laksanakan. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan, khususnya terkait dengan fungsi nyanyian yang kedua, mempersatukan jemaat. Jadi soal tata gerak, keterlibatan, berbagi buku, dan latihan. Para sahabat Sanggar yang terkasih, demikianlah tema kita kali ini, perarakan masuk dan nyanyian pembuka. Semoga dengan permenungan bersama ini kita semakin menyadari beberapa hal terkait dengan acara awal misa ini. Semoga ini juga mendorong kita untuk semakin melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Mengenai program tayangan ini, sebelum kita tutup, selalu akan diunggah pada hari Jumat sore atau malam. Jadi Anda bisa mulai mengikuti tema baru pada hari Jumat malam. Tetapi kalau belum sempat, bisa juga menyaksikan sesudahnya. Saya cuma mau mengingatkan satu hal mengenai subscribe. Mohon dengan rendah hati, berkenanlah Anda subscribe untuk mendukung program ini. Kalau Anda belum punya waktu luang untuk menonton seluruh episode, bukalah sebentar saja untuk memberikan subscribe. Ini sangat kami butuhkan. Baik, sahabat Sanggar yang terkasih, salam liturgi, sumber, dan puncak hidup Kristiani. Tuhan memberkati. Amin.